Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Yang sama-sama kita hormati, ada Bapak Ketua Yayasan yang diwakili oleh Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, kemudian Sekretaris Wilayah Kahmi Nusa Tenggara Barat Kakanda Zaki Mubarok, kemudian ada Kakanda Hamdan Kasir yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua KMPI Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati jajaran kepengurusan HMI Cabang Mataram, Ketua Korati HMI Cabang Mataram dan jajaran kepengurusannya, Ketua Umum BPL dan jajaran kepengurusan, Direktur-Direktur Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang Mataram, HMI Cabang Mataram, Ketua Korkom Secabang Mataram dari Undra, kemudian UIN, Ketua Umum Komisariat HMI Secabang Mataram, Ketua Kohati Komisariat HMI Secabang Mataram, Ketua Umum Komisariat HMI Komisariat Sekolah Tinggi Pariwisata yang saat ini sedang berbahagia, Adinda Khairul Basri, Ketua BEM Sekolah Tinggi Pariwisata UKM, kemudian OKP Sekolah Tinggi Pariwisata yang berkesempatan hadir di acara pembukaan rapat anggota komisariat HMI Komisariat Sekolah Tinggi Pariwisata. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, di HMI Cabang Mataram saat ini sedang mempersiapkan agenda selanjutnya, yaitu intermediate training dan senior course yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Agustus. Ya, tentu dengan harapan kepada setiap komisariat yang ada di HMI Cabang Mataram dapat mendistribusikan dan mendelegasikan kader-kader terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan LK2 dan senior course yang akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti. Kemudian yang kedua, terkait dengan rapat anggota komisariat yang dilaksanakan oleh HMI Komisariat Sekolah Tinggi Pariwisata, yang tidak henti-henti saya berbicara persoalan ini adalah bagian dari kaderisasi, ya, bahwa ada dua hal yang penting dalam kaderisasi itu yang tidak boleh terputus ketika bicara persoalan kaderisasi. Walaupun ketika kita bicara tentang kaderisasi itu akan banyak interpretasi, ya, terkait dengan kaderisasi. Tetapi bagi saya ada dua hal yang tidak boleh putus ketika kita bicara tentang kaderisasi, khususnya di HMI. Yang pertama yaitu tentang rekrutmen. Rekrutmen itu tidak boleh putus di dalam HMI. Yang kedua itu regenerasi, ya, regenerasi. Dua hal yang tidak boleh putus ketika bicara tentang kaderisasi, karena ketika hanya satu yang berjalan itu sama saja HMI itu mati. Begitupun sebaliknya, ketika misalkan kita hanya rekrutmen hanya menumpuk dan menumpuk anggota, tetapi tidak ada regenerasi, sama saja bahwa keadaan organisasi itu mati. Bagi saya semua organisasi itu begitu. Yang kedua, keadaan kita hanya melakukan regenerasi tetapi tidak ada rekrutmen, sama saja kita tidak bisa mempersiapkan siapa yang bisa menggantikan dan melanjutkan proses regenerasi ke depan, ya. Nah, proses regenerasi rapat anggota komisariat yang dilaksanakan oleh HMI Komisariat STP saat ini dengan tema yang sudah dituangkan, itu bagi saya adalah kualifikasi yang diharapkan oleh kader-kader HMI yang ada di Komisariat Sekolah Tinggi Pariwisata, yaitu intelijensia kepemimpinan HMI yang toleran, progresif, kritis, dan demokratis. Mumpung dihadir. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa wewenang rapat anggota komisariat itu selain pergantian kepengurusan dengan jalan memilih ketua umum, ada
evaluasi dan berbicara tentang masa depan komisariat yang kita tuangkan dalam rekomendasi-rekomendasi. Yang itu tidak boleh alpa dalam rapat anggota komisariat, sehingga jangan sampai berpikir bahwa berbicara tentang rapat komisariat adalah berbicara tentang pergantian kepengurusan atau pergantian ketua umum. Siapa pengganti dari Adinda Khairul Basri ini? Kita melupakan bicara tentang bagaimana rekomendasi untuk kepengurusan ke depan. Kita melupakan masa depan HMI Komisariat Sekolah Tinggi Pariwisata, sehingga tidak ada argumentasi yang terjadi di dalam forum itu. Itu biasanya terjadi kesalahan-kesalahan. Atau kesalahan yang kedua, orientasi atau harapan, ekspektasi sebagai ketua umum itu kadang-kadang membuat kita salah dalam berpikir menurut saya. Karena ketidakrasionalitasan harapan itu membuat kita tidak berdaya. Karena harapan itu hanya satu yang kita pilih. Alumni sekaligus ketua bidang. Ada sekian banyak kader HMI Komisariat STP alumni HMI. Kemudian yang sudah kelihatan yang mau mencalonkan diri maju sebagai ketua umum. Jangan lihat bahwa satu-satunya harapan Anda di HMI ini hanya menjadi ketua umum. Kenapa? Karena bagi saya itu tidak rasional. Karena hanya satu posisi itu. Provinsi ya. Jadi ukuran yang harus kita buat dalam mengukur kesuksesan kita di HMI, jangan mengukur itu pakai ukuran yang tidak rasional. Dan terakhir sekaligus membuka acara. Karena ukurannya, kalau hanya ukurannya itu sebagai ketua umum, Anda tidak akan pernah merasakan kesuksesan itu. Kalau Anda hanya berharap misalkan menjadi ketua umum itu satu-satunya ukuran kesuksesan di HMI Cabang Mataram, maka ada sekian ribu kader HMI Cabang Mataram itu akan mati harapannya. Sambutan terakhir sekali. Karena harapan yang tidak rasional, ukuran yang tidak rasional yang kita pergunakan. Begitu juga menjadi ketua umum HMI di Komisariat STP ini. Bicara ukuran, maka Anda harus coba lebih objektif membuat ukuran tersebut. Ya, jangan melupakan wewenang rapat anggota komisariat bukan hanya berbicara tentang pergantian kepengurusan dengan jalan memilih ketua umum, tetapi Anda akan bicara tentang evaluasi tentang kepengurusan yang dipimpin oleh Adinda Khairul Basri dan jajaran kepengurusannya. Kemudian bagaimana mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi ya ke depan untuk kepengurusan berikutnya. Jadi mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena nanti mungkin ada rekan alumni yang tentu secara pengalaman dan pembelajaran sudah tidak dilakukan lagi, tetapi pembelajaran bagi saya apa yang didapatkan oleh para senior kita, alumni kita, tentu pembelajaran itu saya yakin tidak banyak yang sama, tetapi belajar menjadi belajar apa yang pernah dipelajari oleh senior kita tidak harus menjadi mereka baru kita bisa belajar, tetapi bisa melalui forum-forum diskusi, bisa melalui forum-forum saling bertukar pikiran, bisa melalui informasi-informasi terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh senior kita atau oleh alumni kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada senior alumni yang masih tetap menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan dari komisariat. Ada Rekanda Zaki, kemudian Rekanda dan Kasim. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Pariwisata, Bapak Waka 3 bidang kemahasiswaan, semua tidak henti-henti untuk tetap berdiskusi kemudian membimbing adik-adik kita di Sekolah Tinggi Pariwisata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.